Gebrakan apa nih yang mungkin bisa dilakukan, baik itu dari Bank Alin Syariah atau industri syariah secara general, untuk bisa mendapatkan funding yang unik ini? Eh, Kebetulan beberapa tahun terakhir ini kan ini juga di forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada regulator dalam hal ini OJK maupun Bank Indonesia gitu ya. OJK itu tahun lalu sudah menerbitkan pilar perkembangan syariah ke depannya ada 5 pilar. Salah satu pilarnya itu adalah tentang uniqueness produk. Nah, uniqueness produk ini sudah kita coba di beberapa bank syariah gitu ya. Dan saya sangat berharap bahwa produk unik ini akan menjadi champion produk unggulan di syariah. Apa itu? CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Jadi Cash Wakaf Link Deposit ini basicnya adalah wakaf. Wakaf itu kan ada 2 ya. Ada yang wakaf temporer sama wakaf yang non temporer gitu ya. Yang kalau CWLD ini Cash Wakaf Link Deposit itu non temporary wakaf. Jadi yang diwakafkan itu bukan uangnya pokoknya, tapi bagi hasil yang diwakafkan. Sehingga wakaf temporary mewakafkan hanya dalam waktu 5 tahun, 3 tahun ada waktunya. Dan ini unik. Unik kenapa? Satu, nggak akan pasti akan sangat berbeda dengan yang ada di konvensional. Yang kedua, di Indonesia ini masyarakatnya sangat terkenal dengan masyarakat yang untuk charity itu sangat tinggi orang Indonesia itu. Nah, kalau kita di industri bisa mewadahi kan sangat luar biasa ini potensinya. Wakaf itu, wakaf zaman jadul kan kalau orang wakaf kan isinya cuman kalau nggak, mohon maaf nih, kalau nggak jadi makam, masjid itu aja. Nah, tapi kalau kita lihat di negara-negara Islam yang sudah maju, bahkan wakaf itu bisa menjadi mall, bisa menjadi hotel dengan dana wakaf. Jadi betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia dan akan semakin snowball efek besar lagi kalau kita bisa sinergiin dengan produk-produk finansial yang proper. Contohnya Cash Wakaf Link Deposit ini. Kita di Indonesia berharap bahwa teman-teman di industri perbankan bahu membahu bareng-bareng, yuk mulai kita literasikan, kita inklusikan CWLD seperti apa sih? Supaya masyarakat bisa paham, oh ternyata untuk berwakaf itu mudah, gampang. Satu. Yang kedua, aman karena ada unsur bank di sini. Ya. Yang ketiga itu tadi akan jadi uniqueness produk dan layanan dalam penghimpunan dana pihak ketiga dan ujung-ujungnya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sangat berbeda dengan ada yang di konvensional. Jadi ini contoh hal-hal yang sudah kita lakukan di industri dan tadi disupport full dengan teman-teman di OJK maupun di Bank Indonesia sebagai regulator untuk produk CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Ini triggernya sebenarnya dulu dari CWLS ya, Cash Wakaf Link Suku, dan kalau kita lihat saat ini kan market share perbankan syariah itu 7, something, hampir 8 lah kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat sukunya itu kan sudah hampir belasan, 12-13% ya share-nya. Nah, dengan CWLD ini kita di industri berharap ya, kita tes gitu ya, impact-nya seperti apa sih. Nah, tapi kembali istilah gayung bersambut ya, kita berharap masyarakat juga open mind, terbuka untuk memahami konsep CWLD ini. Kita tes, kita coba dulu. Kalau memang efeknya, dan saya yakin efeknya akan banyak manfaatnya, baik dari sisi bank, sisi masyarakat maupun dari sisi proyek yang akan dibiayainya, ini akan impactful lah buat mengkonsolidasikan wakaf-wakaf yang ada di Indonesia ini. Baik, artinya gebrakannya ini sudah disiapkan begitu ya Pak? Setahun 2 tahun terakhir lah, udah disiapkan semua kodifikasinya dan lain sebagainya, sehingga teman-teman di industri itu kalau mau bikin produknya tinggal ngikutin saja, udah jalan. Baik, meskipun sudah disiapkan, kembali lagi kita akan bergantung pada perekonomian secara nasional seperti apa, bahkan secara global seperti apa. Lalu Bapak sendiri melihat seperti apa arah perekonomian kita? Apalagi kita tahu di kuartal 1 ini pertumbuhan ekonomi kita justru di bawah ekspektasi pasar. Oke, apapun yang terjadi di market, kita tetap harus berusaha. Kalau istilah orang buka toko itu pada jualan, toko itu buka, kira-kira gitu kan. Jadi saya tetap komit dengan 3 hal ketika menghadapi situasi Q1 kemarin, katanya pertumbuhannya
turun jadi sekitar 4,87-an, ya kan, dari targetnya 5, something gitu kan. Ya. Tapi ada 3 hal yang menjadi patokan saya pribadi sebagai bankers gitu ya, dan saya menghimbau juga ke teman-teman semua. Yang pertama, kita harus optimis. At least masih ada pertumbuhan, optimis. Ya. Yang kedua saya simpan dulu, yang buat ketiga. Nah, saya mau yang ketiga dulu. Satu optimis, yang ketiga kita harus kolaborasi, sinergi bareng-bareng. Berjamaah, bermuamalah. Dan yang kedua, yang satu, yang ketiga tetap harus waspada dengan kondisinya. Ya, kemarin perang dagang udah agak mereda. Oke, berarti kita makin senyum gitu ya. Nah, kita pastikan bahwa daya beli masyarakat tetap ada, pemerintah tetap bisa menjaga inflasi, sehingga kita harapkan di Q2 pertumbuhan akan menjadi lebih baik lah dibanding Q1. Itu saja sih. Jadi nggak ada cerita pesimis, kita harus optimis, kolaborasi, sinergi, tapi tetap harus waspada dengan kondisi saat ini. Kolaborasi dan sinergi tapi tetap harus waspada. Lalu sektor-sektor apa yang mungkin menurut Bapak ini masih mempunyai harapan yang cukup tinggi di sisa 2025 ini? Dan sektor-sektor apa yang harus kita waspadai? Yang masih optimis tentunya adalah yang menyangkut grassroots, ya, UMKM, pendidikan, kesehatan masih menjadi penopang pertumbuhan kita. Kemudian konsumsi rumah tangga juga masih menjadi pertumbuhan yang penting. Yang mungkin harus hati-hati adalah yang semua kaitannya dengan saya katakanlah global, ya, barang-barang impor, kemudian minerba gitu ya, kita harus hati-hati karena harganya bisa gonjang-ganjing gitu ya. Emas pernah naik seret, tapi ketika perang dagang agak reda, langsung stagnan bahkan cenderung turun. Nah, ini harus pandai-pandai untuk hal-hal yang sifatnya investasi long term ya. Kalau yang sifatnya konsumsi harian, menurut saya Indonesia masih cukup menjanjikan. Baik, tadi Bapak sampaikan minerba ini kita harus tetap waspada begitu ya. Tapi untuk sektor pertambangannya sendiri, apakah menurut Bang Al-Aini Syariah ini masih menarik ke depannya? Apalagi ini kan sudah semakin kencang kita dengar campaign Go Green. Kalau melihat global harus waspada. Kalau melihat domestik harus optimis. Optimisnya apa? Sekarang downstream ya itu harus kita push lagi sedemikian rupa sehingga barang yang kita kirim keluar tidak barang mentah. Barang jadi syukur, kalau nggak jadi ya setengah jadilah gitu, supaya ada nilai tambah di dalam negeri. Ini harus kita dorong.